Hah? 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 Ini kenapa problem bisa berbarengan gini? Ya udah deh, nggak apa-apa aku hadapin, walaupun harus sambil ya Allah, ya Allah. Bar, kenapa bingung banget lu kelihatannya? Ini device usernya macem-macem, tapi problemnya bisa barengan gini. Terus gimana? Ku cuma satu, user ada banyak. Masa ku harus belah diri dulu, jadi amuba, terus ku samperin satu-satu usernya? Don't worry bro, gue ada rekomendasi buat lu. Kebetulan gue udah associate buat satu produk ini. Cocok deh buat lo. Oh my god, Guardian Angel! Tell me more about it, bro. Oke, jadi... Sebentar. Kayak sebelum kita ngobrol, kita sapa GB Mates dulu kali ya. Hai GB Mates, welcome back to HTTP Session, How to Tips and Practice. Bareng gue Akbar dan Dodo as Solution Engineer GIS BFSI. Hai GB Mates. Nah, Do, emangnya tadi lu mau share solution apa sih buat masalah gue? Nah, jadi nama solusi yang gue mau bawain itu namanya Managed Engine Endpoint Central. Nah, dia tuh adalah solusi manajemen dan keamanan perangkat endpoint yang bisa nge-support berbagai macam OS. Contohnya, Windows, Mac, Linux, iOS, dan Chrome OS. Dia pun juga udah berdiri selama 15 tahun loh, jadi cukup terpercaya. Wah, dia bisa running di berbagai OS? Menarik ya. By the way, si Endpoint Central ini dia ada nggak sih fitur buat remote management? Tapi di satu device, jadi nggak perlu satu-satu dong. Tentunya ada dong. Nah, memang Endpoint Central ini garis besar feature-nya adalah remote management. Jadi, dengan remote management, kita bisa melakukan instalasi dan konfigurasi ke berbagai endpoint dari satu web client saja. Nah, contohnya nih Bar, kalau lu misalnya lagi jalan-jalan di Bali, dan lu dipanggil kerjaan untuk instalasi endpoint di Jakarta. Nah, lu nggak perlu jauh-jauh dari Bali balik ke Jakarta. Lu bisa langsung dari Bali kerjain dari web client lu. Nah, ini nih yang gue butuhin. Weh, Dok, berarti Endpoint Central tuh dia juga bisa remote session dong. Jadi dia ngontrol endpoint dari jarak jauh gitu. Fitur yang lu ngomongin di Endpoint Central tuh namanya Endpoint Visibility. Jadi, di Endpoint Visibility, selain remote control yang lu ngomong, dia pun bisa nge-allow user untuk memantau dan memonitor hardware dan software yang ada di dalam jaringan secara real time. Nah, Bar, jadi lu juga bisa ngeliatin software ini sesering apa dipakai dan total durasinya. Lu pun juga bisa ngeblokirin software atau aplikasi yang lu nggak mau dipakai oleh karyawan-karyawan lu gitu. Selain itu, Endpoint Visibility pun juga bisa nge-allow user untuk memantau hardware seperti komputer, handphone, laptop, dan perangkat endpoint lainnya. Oke. Let's say ada karyawan yang mau download Spotify. Padahal Spotify itu di-restrict di perusahaan itu. Berarti auto keblokir ada? Betul banget, Bar. Bakal keblokir dia. Wah, berarti keamanannya dari berbagai POV ya? Keren-keren. By the way, Dok, salah satu job desk gue tuh gue harus bantuin rollout kalau customer ada software atau OS baru. Itu ada nggak sih fitur yang bisa bantu kerjaan gue biar lebih satset gitu? Ada dong, Bar. Nah, jadi yang seperti fitur yang gue ngomong pada awal, yaitu remote management, gue deep dive lagi ya. Jadi di remote management itu ada software deployment, patch management, sama OS deployment. Software deployment ini bisa membantu all user untuk instalasi dan konfigurasi software atau aplikasi-aplikasi baru ke endpoint yang kita inginkan. Contohnya, sebenarnya kita pengen ngedeploy instalasi Adobe Acrobat gitu. Kita bisa. Nah, untuk patch management, itu untuk mengupdate software atau aplikasi yang kita udah deploy. Dan yang terakhir itu OS deployment. OS deployment itu meng-allow user untuk menginstalasi dan konfigurasi OS baru di endpoint yang kita inginkan. Berarti gue harus liatin satu-satu dong di dashboard. Yang otomatis-otomatis aja bisa nggak? Misal kayak install atau deploy otomatis ke endpoint, atau yang bisa buat self-service portal gitu, Dok? Oh, tentunya ada dong, Bar. Nah, di Endpoint Central itu features-nya namanya Intelligent Automation. Jadi, di Intelligent Automation itu kita bisa melakukan instalasi dan deployment seperti patching atau deployment OS dan software secara otomatis atau schedule. Nah, selain itu, kita bisa melakukan itu secara remote juga loh. Untuk self-service portal juga bisa, Bar. Jadi nanti tinggal lu masukin aja software yang lu mau di self-service portal, nanti user pun bisa menginstalasi secara mandiri. Wih, gila sih. Canggih bener. Tapi, Dok, PR gue, setiap ada patch release kan gue perlu banyak ngelakuin patching ya. Nah, itu kadang patch-nya ada yang faulty, Dok. Bisa bantu gue nggak di sini? Ada fitur nggak? Oh, tentunya ada dong, Bar. Tenang. Jadi, di dalam Endpoint Central ini ada fiturnya namanya patch management yang gue bilang tadi. Nah, di dalam patch management ini, dia pun bisa ngebantu lu untuk nge-approve atau nge-deny patch-patch yang lu mau
untuk diupdate. Contohnya bisa allow untuk no automatic updates. Nah, selain itu, dia pun juga bisa melakukan testing pada patching-patching yang ada di setiap patch release lu. Nah, kalau udah oke, nanti tinggal di-launching aja, di-deploy. Jadi, lu nggak perlu pusing, Bang. Wah, jadi sangat customizable ya. Ini sih paket lengkap banget buat Endpoint Central Management. Tinggal gue aja yang kurang lengkap. Kurang lengkap apa? Kurang pasangan. Ku menahan rasa sakit. Gak apa-apa, Bar. Kalau lu udah pakai Manage Engine Endpoint Central ini, lu punya banyak waktu buat cari pasangan. Yo, Ido. By the way, thank you ya udah sharing-sharing hari ini ke gue dan ke GB Mates. Sama-sama. Anyway, buat GB Mates bisa banget request produk yang mau dibahas untuk next episode. Silahkan drop komen di bawah ya. So that's all for today, GB Mates. Thank you for your support and see you on the next GB HTTP session.